Inilah bahayanya ilmu spiritual peninggalan para leluhur, sampai-sampai para penjajah menghancurkannya. Ini adalah fakta pahit yang diceritakan dalam buku Finding God berikut ini. Kalian pernah penasaran nggak sih kenapa candi-candi, keraton, benteng, dan manuskrip-manuskrip kuno dari peradaban-peradaban tua di Nusantara pada hancur dan hilang? Candi-candi yang sekarang ada juga cuma tinggal puing-puingnya saja yang akhirnya direkonstruksi. Sedangkan kalau kita main ke Eropa, istana-istana kerajaan sejak abad pertengahan pun masih berdiri kokoh. Tapi kenapa di Nusantara seperti hilang sama sekali jejaknya? Apakah sengaja dihancurkan? Sebenarnya penghancuran benda-benda bersejarah tidak hanya terjadi di Nusantara saja, tapi juga terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika. Dulu, benua-benua ini adalah benua subur yang kaya dengan sumber daya alam. Benua ini dulunya juga kaya dengan tradisi-tradisi spiritual mereka yang bercorak politeisme. Makanya, dulu banyak sekali terdapat patung dan candi bercorak Hindu-Buddha atau bercorak suku-suku pribumi kuno setempat. Ketika para penjajah Eropa tiba di benua-benua subur ini, mereka langsung menghancurkan kuil-kuil, patung, dan candi-candi pribumi kuno yang ada di sana, termasuk membakar naskah-naskah kuno yang ada di sana. Demikian juga dengan yang terjadi di Nusantara. Di Lombok, ada kisah naskah-naskah sejak zaman Kerajaan Majapahit justru diburu dan dibakar oleh tentara-tentara VOC, sampai akhirnya orang Lombok akhirnya bego-bego. Naskah-naskah yang tersisa kemudian diangkut ke Belanda untuk dipelajari. Justru sejak itu, mereka malah menjadi negara adikuasa di abad 16-17 Masehi. Benua Amerika juga mengalami hal yang sama. Saat bangsa Eropa datang, entah orang-orang Inggris ataupun Spanyol datang ke sana, mereka juga menghancurkan kuil-kuil suku Maya dan suku Inka, sehingga masyarakat pribumi jadi tidak tahu siapa leluhur mereka. Terus jadi bego dan akhirnya dikolonisasi. Mereka juga dilarang untuk memeluk agama pribumi warisan leluhur, dan dipaksa memeluk Kristen. Di Nusantara, umat Kejawen dengan umat Islam diadu domba, sehingga selalu bertengkar. Dan otomatis orang-orang Kejawen ini sering dikalahkan dan dianggap primitif. Ini dilakukan para penjajah Eropa dengan satu tujuan, untuk membuat bangsa jajahan tidak tahu seberapa dahsyat dan cerdasnya leluhur mereka. Karena kalau bangsa jajahan tahu, maka mereka tidak akan bisa menjajah benua tersebut dan tidak akan bisa kaya raya dan jadi penguasa dunia. Tapi lucunya, mereka di negara aslinya justru mempelajari ilmu-ilmu spiritual leluhur dan malah mempraktekannya. Hasilnya, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat malah jadi negara adikuasa. Seperti apa sih dahsyatnya ilmu-ilmu para leluhur ini? Sesakti apa spiritual mereka sehingga menakutkan bagi bangsa-bangsa Eropa? Kalau mau tahu, baca saja sendiri di buku Finding God berikut ini. Check out bukunya sekarang di keranjang yang ada di kiri bawah video.